Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Deviani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah klasifikasi penyakit kanker payudara dengan algoritma C4.5. Disusun oleh Rizky Febrianto, Putri Deviani, Pelita Kasih, Anggreni Sapitri, Nirwan Maulana Mustafa. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tentang klasifikasi penyakit kanker payudara dengan algoritma C4.5 dengan baik dan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat dalam proses pembuatan makalah ini. Dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik secara materi maupun secara penulis. Namun kami telah berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima segala masukan, saran, dan usul guna menyempurnakan makalah ini. Akhir kata, kami selaku penulis berharap semoga makalah ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi seluruh pembaca. Daftar isi halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat. Bab 2 landasan atau kerangka pemikiran. 2.1 tinjauan jurnal, 2.2 tinjauan pustaka, 2.2.1 penyakit kanker, 2.2.2 data mining, 2.2.3 klasifikasi, 2.2.4 algoritma C4.5, bab 3 metode penelitian. Terus terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain sehingga dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa jenis kanker yang paling umum adalah kanker darah, kanker hati, kanker payudara, kanker kulit, melanoma, kanker lambung, kanker lidah, kanker mulut, kanker mata, kanker otak, kanker tiroid, kanker serviks, dan kanker paru-paru. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan mutasi pada gen dalam sel. Terkandung ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut. Namun, proses belum tentu selalu sempurna. Saat pembelah diri pada sel terjadi, terdapat risiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi pengadaan terlalu banyak. Hal itu disebut sebagai mutasi gen. Ditandai dengan adanya perubahan struktur pada gen. Biasanya mutasi gen baru akan berpotensi menimbulkan kanker jika terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda. Proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun sampai sel tersebut membelah diri dan membentuk sel kanker yang cukup besar. Barulah gejala-gejala mulai muncul dan sel-sel kanker tampak ketika tubuh diperiksa. Namun pada anak-anak, kerusakan gen sudah terjadi sejak dalam kandungan atau sejak lahir. Secara umum ada 2 faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga,
kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Penyakit kanker payudara merupakan penyakit yang rentan terjadi terhadap wanita karena penyebab terjadi kanker payudara adalah usia, jenis kelamin, kondisi genetik, paparan radiasi, obesitas, belum pernah hamil, melahirkan pada usia tua, konsumsi alkohol, terapi pengganti hormon, menstruasi terlalu muda, telat menopause, riwayat kanker payudara pada keluarga. Saya akan melanjutkan presentasi dari Putri. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Global Cancer Observatory tahun 2018 menunjukkan angka kanker di Indonesia 13,2 per 100.000 penduduk, berada pada urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke-23. Angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara sebesar 2,1 per 1.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 1.000 penduduk, yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Kanker payudara atau breast cancer adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kelainan sel yang tumbuh tidak terkendali pada payudara dan merupakan jenis kanker yang paling sering diderita pada wanita, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS tahun 2007, kanker payudara menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di seluruh rumah sakit di Indonesia, yaitu sebesar 16,85%. Menurut Departemen Kesehatan, kanker tertinggi yang diderita wanita Indonesia adalah kanker payudara dengan angka kejadian 26 per 100.000 perempuan. Pada tahun 2011, WHO memperkirakan bahwa di seluruh dunia lebih dari 508.000 wanita meninggal karena kanker payudara. Hal ini menunjukkan bahwa kanker payudara merupakan penyakit yang sangat ganas dan mengharuskan penderitanya untuk melakukan pemeriksaan yang intensif. Menurut wanita yang positif terjangkit kanker payudara dan sudah melakukan tahap pengobatan, maka deteksi tingkat keganasan kanker payudara secara berkala sangat penting karena digunakan untuk memilih terapi yang tepat atau menentukan tahap pengobatan selanjutnya. Tingkat keganasan kanker payudara terdiri dari dua jenis, yaitu malignat atau ganas dan belding atau jinak. Pada umumnya pendeteksian tingkat keganasan kanker payudara adalah dengan cara prognosis. Prognosis adalah tebakan terbaik tim medis dalam menentukan sembuh atau tidaknya pasien dari kanker payudara. Selain dengan prognosis, cara lainnya adalah pemanfaatan bioinformatik dengan menggunakan teknik data mining, karena telah terbukti dapat mendeteksi tingkat keganasan kanker payudara. Data mining mempunyai beberapa algoritma, salah satunya yaitu algoritma C4.5 atau disebut juga algoritma decision tree. Data mining adalah proses menemukan pola dengan memilah-milah jumlah data yang besar menggunakan teknologi pengenalan pola, sedangkan algoritma C4.5 atau disebut juga algoritma decision tree merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Berikut beberapa kelebihan dari decision tree antara lain. Yang pertama, hasil analisa berupa diagram pohon yang mudah dimengerti. Yang kedua, mudah untuk dibangun serta membutuhkan data percobaan yang lebih sedikit dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya. Yang ketiga, mampu mengolah data nominal dan kontinu. Yang keempat, model yang dihasilkan dapat dengan mudah dimengerti. Yang kelima, menggunakan teknik statistik sehingga dapat divalidasikan. Selanjutnya, waktu komputasi relatif lebih cepat dibandingkan teknik klasifikasi lainnya. Akurasi yang dihasilkan mampu menandingi teknik klasifikasi lainnya. 1.2 yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mendeteksi tingkat keganasan payudara, lalu bagaimana cara menentukan tingkat akurasi keganasan kanker payudara dengan algoritma C4.5. Selanjutnya, tujuan.
Mengklasifikasi penyakit kanker payudara dengan menggunakan metode algoritma C4.5 untuk mengetahui akurasi dan mendeteksi seseorang yang terkena penyakit kanker payudara. Lalu manfaat. Manfaat dari penelitian yang pertama, agar lebih mudah mengelompokkan data orang yang terkena penyakit kanker, lalu model algoritma C4.5 untuk memudahkan mencari data. Bab 2. Landasan atau kerangka pemikiran 2.1. Tinjauan jurnal. Ada beberapa penelitian yang menggunakan model pohon keputusan C45 sebagai algoritma untuk memprediksi berdasarkan data histori. 1. Abdul Rahman melakukan komparasi algoritma pohon keputusan C4.5 neural network dan Kiners-Nickborn dari hasil pengujian dengan mengukur kinerja ketiga metode tersebut menggunakan cross validation, confusion metric, dan kurva ROC. Diketahui bahwa neural network memiliki nilai akurasi yang paling tinggi yakni sebesar 86,6%, diikuti oleh metode algoritma C4,5 dengan nilai akuntansi 82,92%. Kemudian metode Kiners-Nickborn dengan akurasi 77,58%. Nilai AUSI untuk metode neural network menunjukkan nilai tertinggi yakni 0,913 dan yang terendah adalah metode C4,5 yaitu 0,857 atau 2016. 2. A. Fitria dan H. Aziz. Kanker payudara adalah penyakit non-kulit yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Paper ini menggunakan metode Kiners-Nickborn untuk mengklasifikasi dataset. Kiners-Nickborn adalah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Penelitian ini mencoba menerapkan metode KNM pada dataset pasien pengidap penyakit kanker payudara. K yang diterapkan adalah K sama dengan 3 hingga K sama dengan 5, serta menerapkan cross validation dengan K-fold sama dengan 5, setelah dilakukan pengujian maka dengan metode KNN diperoleh hasil tertinggi untuk akurasi dengan nilai 0,93 pada 20%, keempat K3, 20% pertama K4 dan 20% pertama K5 untuk presisi dengan nilai 0,9 pada 20%, keempat K3 untuk recall dengan nilai 0,98 pada 20%, ketiga K3 dan V-measure dengan nilai 0,94 pada 20%, keempat K3 dan 20%, K3, K5. 2.2 Tinjauan pustaka. Dalam penulisan makalah ini, penulisan menggunakan Microsoft Word dan jurnal sebagai referensi untuk menjelaskan model algoritma C4.5. 2.2.1 Penyakit kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang terkadang dapat dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut tumor. Tumor terjadi ketika sel-sel payudara membelah tanpa terkendali dan menghasilkan jaringan tambahan. Suatu tumor payudara dapat bersifat jinak atau tidak bersifat kanker atau ganas atau bersifat kanker. Sel-sel yang bersifat kanker dapat menyebar di dalam payudara, ke kelenjar getah bening di ketiak Anda dan ke bagian tubuh Anda yang lainnya. Penyebab kanker payudara tidak diketahui. Terkadang dapat terjadi pada wanita yang memiliki anggota keluarga yang menderita kanker tersebut atau genetik keturunan yang mulanya mengalami menstruasi sejak usia muda atau penyebab hormonal
Hormon wanita yang normal mengendalikan pembelahan sel-sel payudara dan dapat memicu timbulnya kanker payudara. Wanita berusia di atas 40 tahun lebih mudah terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang lebih muda. Jadi ini tabel yang berisi gambaran orang yang terkena kanker payudara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari pelita kasih 2.2.2 data mining. Data mining adalah ekstraksi atau pemilahan pattern yang menarik pada data atau dapat juga diartikan sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini diketahui secara manual. Tujuan dilakukannya data mining adalah menemukan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Proses yang terjadi pada data mining ialah sebagai berikut. 1. Data selection. 2. Processing atau cleaning. 3. Transformation. 4. Data mining. 5. Interpretation atau evolusi. Dua titik tiga klasifikasi. Klasifikasi merupakan salah satu peranan utama data mining. Proses klasifikasi adalah proses menghitung data yang ada sebelumnya atau disebut juga data mining. 2.2.3 Klasifikasi. Klasifikasi merupakan salah satu peranan utama data mining. Proses klasifikasi adalah proses menghitung data yang ada sebelumnya atau disebut juga data mining dengan data baru atau data testing. Proses ini akan menghasilkan kemungkinan dalam data testing. Dalam data klasifikasi dataset yang digunakan harus memiliki label atau atribut tujuan. Beberapa algoritma dapat digunakan untuk perhitungan proses klasifikasi. Algoritma antara lain KNN, Native Bayes, serta Decision Tree 4C4.5. Kurniawan 2017. 2.2.4 Algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah suatu pengembangan induksi dari ID3, yaitu Interactive Dichotomizer Tree. Karena C4.5 merupakan sebuah algoritma yang dapat digunakan untuk membuat sebuah pohon keputusan, yaitu decision tree. Pohon-pohon keputusan dibangun berdasarkan kriteria pembentukan suatu keputusan. Pengembangan yang terdapat dalam C4.5 adalah dapat mengatasi nilai suatu atribut yang hilang, yaitu missing value. Dapat mengolah data berjenis discrete maupun numerik, menghasilkan aturan yang mudah dalam menginterpretasian serta pruning atau pemangkasan. Pemilihan atribut tes untuk simpul maka didasarkan pada atribut yang memiliki nilai gain ratio paling tinggi dari semua atribut yang ada.
Tahapan untuk menghitung generation dapat ditunjukkan menggunakan beberapa persamaan berikut. Tahapan pertama, yaitu menghitung nilai entropi dengan menggunakan rumus yang ditunjukkan oleh rumus berikut ini. Entropi dalam kurung S entropi dalam kurung S sama dengan sigma kurang pi kali log 2 pi ini sama dengan 1. Keterangan S himpunan kasus, N sama dengan jumlah partisi himpunan S, pi kasus partisi ke I. B. Tahapan kedua yaitu mencari nilai gain dengan menggunakan rumus yang telah ditunjukkan pada persamaan 2 berikut. Gain dalam kurung S, A tutup kurung sama dengan entropi S dikurang sigma S I terus S lagi NI sama dengan 1 kali entropi SI. Keterangan S sama dengan kasus, A sama dengan atribut, N jumlah partisi atribut ke A, SI jumlah kasus partisi ke I, S jumlah kasus pada S. C. Tahap ketiga yaitu menghitung split info dengan rumus yang ditunjukkan dalam persamaan di bawah ini. Split info dalam kurung S, A tutup kurung sama dengan sigma SI terus S lagi NI sama dengan 1 log 2 SI terus S lagi. Keterangan S sama dengan ruang simple data, A sama dengan atribut. SI sama dengan jumlah sampel atribut ke I. D. Tahapan keempat yaitu mencari nilai gain ration dengan menggunakan rumus seperti tertera dalam persamaan 4 berikut ini. Gain ration buka kurung S, A tutup kurung sama dengan gain S, A split in FO terus dalam kurung S, A. Keterangan gain SA sama dengan informasi atribut A, split info S, A sama dengan split informasi atribut A. Jadi jika ada atribut yang memiliki nilai gain ratio tertinggi, maka akan dipilih menjadi node sebagai atribut tes simpul. (2.2.5) Pohon keputusan Decision Tree. Pohon keputusan merupakan suatu struktur yang mengklasifikasikan kesimpulan data ke dalam tabel kelas yang telah ditentukan. Tabel biasanya terdapat atribut yang berperan sebagai parameter dan record untuk membangun sebuah data. Manfaat menggunakan pohon keputusan adalah dapat mengubah sebuah fakta menjadi sebuah pohon keputusan yang lebih dapat dimengerti dan simpel dengan kombinasi bahasa alami. Pohon keputusan memiliki fungsi untuk menyelidiki data, mencari hubungan tersembunyi antara calon variabel target dengan variabel input yang akan digunakan
perpaduan antara pemodelan dan eksplorasi data pada pohon. Keputusan sangat direkomendasikan sebagai langkah awal pemodelan serta model akhir dari beberapa teknik lain. Simple node dari decision tree pohon dibedakan menjadi 3, yaitu simple akar root, yaitu root node yang letaknya berada pada bagian teratas serta tidak memiliki inputan namun memiliki output lebih dari satu atau tidak sama sekali. B. Simple percabangan, yaitu dalam kurung internal node yang hanya mempunyai satu inputan dan 2 outputan minimal. C. Simple daun, dalam kurung leaf node, yang hanya mempunyai satu inputan dan sama sekali tidak memiliki outputan. Berikutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang metode penelitian. Pada tahap ini melibatkan metode CRISP-DM. Metode CRISP-DM merupakan standar proses yang digunakan sebagai strategi pemecah masalah secara umum dari bisnis atau unit penelitian dalam data mining. Dalam CRISP-DM, sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi dalam 6 fase. Pada permasalahan dalam makalah ini hanya sampai tahap modeling saja. Pertama, pemahaman bisnis atau business understanding. Yang kedua, pemahaman data atau data understanding. Yang ketiga, pengolahan data atau data preparation. Yang keempat, ada pemodelan atau modeling. Yang kelima, ada evaluasi atau evaluation. Yang keenam, ada penyebaran atau development. A. Business understanding. Pada tahap business understanding, hal-hal yang dilakukan adalah menentukan bisnis objektif, memperkirakan situasi sebenarnya, menentukan tujuan data mining, dan menggambarkan rencana proyek. Dalam kasus ini, sasaran yang ingin dicapai adalah untuk melakukan prediksi apakah seseorang terkena kanker payudara, ganas, atau jinak. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah untuk melihat pola-pola apa saja yang terkait dalam justifikasi permasalahan tersebut. Prediksi tersebut didasarkan pada data pasien berupa usia dan hasil uji laboratorium yang ada sebelumnya. B. Data understanding. Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap data yang ada. Data training yang ada merupakan data pasien yang telah diketahui menderita kanker payudara dan mendeteksi mana kanker jinak dan ganas. Setiap pasien memiliki atribut club thickness, uniformity, size, uniformity, shape, marginal adhesion, epithelial size, baranuclei, blend, chromatin, normal, unscleoli, mitosis, dan kelas. Berikut C. Ada data preparation. Berikut ini isi data preparationnya. Selanjutnya yang D ada modeling. Pada fase ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner dan dimasukkan juga metode algoritma C4.5 atau decision tree. Dari dataset pasien pengidap penyakit kanker payudara yang telah dipilih pada fase data preparation, yaitu dataset training dan dataset testing. Berikut ada beberapa daftar pustaka. Berikut beberapa daftar pustaka yang telah kami dapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau penyebutan kata lainnya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.